a more precise approach for the prevention, diagnosis, and treatment of disease. Jadi itu cukup panjang ya. Intinya adalah, jadi dalam precision medicine itu kita menggunakan informasi dari genom seseorang, lingkungan hidup seseorang, lifestyle seseorang. Untuk apa? Tujuannya untuk kita bisa uh, dengan approach atau pendekatan yang lebih personal untuk prevention, diagnosis, dan juga pengobatan dari suatu penyakit dari orang itu. Nah, maksudnya ini apa sih? Jadi ide ini itu muncul dari ini. Every individual is unique and different. Jadi setiap orang itu unik dan berbeda. Coba balik lagi ke Mentimeter sebentar. Next one. Do you think these people have the same genomic profile, environment, and lifestyle? Menurut teman-teman, dua orang di sini punya genomic profile yang sama, environment yang sama, dan lifestyle yang sama atau enggak? Coba. Atau mentinya tadi ke exit mungkin. Perlu ditunjukin lagi nggak mentimeternya? Kode ini. Oh, ada kode di situ. No. Oke, mungkin ada yang beda jawabannya? Yes. Oke, interesting. No juga interesting. Six people. Oke, nice. Oke, so dua orang di sini itu kakak adik. Jadi eh, walaupun kakak adik itu mereka nggak punya genomic profile, environment, dan lifestyle yang sama. Kalau misalnya ini kembar, sama atau enggak? Teman-teman pasti tahu ya kembar di sini, eh, pasangan kembar ini. Oke. Oh, Mas, ada yang jawab yes juga. Oh, nanti pas tanya jawab, kayaknya menarik nih buat diskusi ini. Oke, rata-rata jawabannya no. Dan dari sepengetahuan pendek saya, jawabannya itu no. Even though kembar itu eh, ada beberapa paper yang bilang DNA-nya sama atau gen, I wouldn't say ya ada cukup sama DNA profilnya, tapi eh, nggak mungkin genom juga lifestyle-nya juga lingkungannya sama persis itu nggak mungkin. Pasti ada perbedaan sedikit aja dari bahkan kembar gitu. Nah, maksudnya apa gitu? Oke, every person is unique. Semua orang berbeda. Terus maksudnya apa? Gitu. Apanya yang beda? Tadi genomiknya beda, lifestyle-nya beda, terus lingkungannya juga beda. Terus apa? Itu aja kah yang beda atau ada yang lain yang beda? Nah, selain dari tiga itu, juga banyak omics yang lain yang berbeda di eh, setiap orang. Nah, di sini di precision medicine, multi-omics is a word that you will come across a lot. Sesuai dengan namanya, multi-omics, a lot of omics, more than one omics. Nah, omics ini apa? Genomics itu salah satu contoh dari omics. Nah, selain dari genomics, juga ada epigenetics, ada transcriptomics, proteomics, metabolomics, all of these multiomics. Kalau genomics itu datanya apa? Datanya DNA. Jadi kita ngelihat DNA dari seseorang, which is right here. Jadi kita ngelihat DNA dari seseorang ya. Eh, DNA itu apa sih sebenarnya kalau misalnya dalam data ya, kalau kita ngomong, oh ya pakai lihat aja data genomiknya. Nah, ini salah satu contohnya. Eh, DNA itu kan terbuat dari base nitrogen ATGC. Nah, ini salah satu contoh dari gen HBB atau hemoglobin subunit beta. Itu eh, sequence-nya. We call this a sequence. Nah, pasti teman-teman pernah dengar yang namanya mutasi gen. Oh, itu mutasi, ini mutasi. Atau pernah dengar kayak di, I don't know, Spider-Man, Marvel, atau apa itu. Oh, there is a mutation, a genetic mutation that cause blah, 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 blah. And that absolutely happens, of course. Tadi kayaknya di Menti juga ada yang nyebutin. Contohnya di HBB ini. Itu di sini udah aku merahin. Ada A di sini. Kalau itu keubah jadi T aja, cuma satu huruf yang berubah jadi T, itu bisa menyebabkan sickle cell disease. Jadi yang awalnya HBB itu berubah jadi HBS. Nah, berubahnya gimana? Padahal cuma satu huruf gitu ya. Itu yang awalnya ini yang normal, jadi ini hemoglobin yang normal. Kalau misalnya itu terjadi mutasi genetik, nanti dua HBB itu bisa
nyambung. Jadi bentuknya itu ya kayak bulan sabit itu yang bikin penyakit sickle atau penyakit bulan sabit. Dan itu semua hanya karena beda satu huruf gara-gara mutasi one single point mutation. And I think it's amazing we can now know about this. Dan kalau misalnya kita udah tahu penyebabnya apa, kita bisa cari pengobatannya gitu. Nah, itu tadi ngomongin tentang DNA. Selanjutnya epigenetics. Ini juga hal yang baru pas kuliah kemarin tuh aku pelajarin, and I think this is very fascinating. Jadi epigenetics itu dia berhubungan dengan DNA methylation dan histone modification. Maksudnya apa sih? Nah, jadi kalau misalnya tadi ada DNA, epigenetic epigenetic modification itu kayak saklar. Jadi kita mau nyalain gennya atau mau matiin gennya. Nah, ini semua karena genetic modification. Jadi ya kayak saklar tadi ya kalau misalnya ada suatu epigenetic modification tertentu yang awalnya dia mati, ya dia bisa jadi nyalain gen itu. Jadi uh, simplifying it itu kayak saklar. Nah, epigenetics ini beda sama DNA tadi. Kalau DNA itu kan sesuatu yang nggak bisa diubah. It's if you have a mutation there, if there's something wrong, if there's something right, it will stay like that. Mau gimana pun, it's gonna stay the same. Sedangkan kalau misalnya epigenetics, it can change. It can be affected by medications, by pollution, toxins, your diet, alcohol, smoking, infections, and all of these things. Jadi epigenetics itu bisa sangat dipengaruhi oleh lingkungan juga. Nah, contohnya epigenetics itu kayak gimana? Misalnya, kita punya gen 1 sampai 20 dengan 20 sel yang berbeda di sini. Di mana ada yang uh, unmethylated atau yang methylated. Let's just say itu ada yang on dan ada yang off. Nah, kalau misalnya sel itu it progresses into cancer, then you can see here that di akhirnya, di yang merah ini, itu yang awalnya tadinya merah jadi kuning, yang awalnya mati jadi nyala, yang awalnya nyala jadi mati. Nah, perubahan ini juga itu bisa, it can change a lot of things um, in a person with cancer or when cancer is developing in someone. Jadi ini it's very very interesting. Jadi nggak hanya DNA yang berbeda dari seseorang, tapi bahkan epigenetic profile dari seseorang itu beda. Jangankan seseorang lain, tapi juga seseorang yang misalnya let's say uh, mengidap cancer tertentu dengan kontrol normal itu juga punya epigenetic profile yang berbeda. Sehingga kita bisa tahu, oh dengan let's say epigenetic profiling ini, itu kita bisa mengobati dengan obat ini gitu. Jadi disitulah munculnya precision medicine. Tujuannya memang untuk precise untuk kondisi itu atau orang itu gitu. Dan kalau epigenetics itu ada obat-obatan yang memang dia mengarah buat nyalain atau matiin gen tersebut yang awalnya mati dinyalain atau yang awalnya nyala dimatiin. Gitu. So it's very interesting. Next, transcriptomics. Kalau tadi kan ada DNA, terus epigenetics, terus sekarang transcriptomics. Transcriptomics itu kita ngelihat RNA. Nah, di DNA itu dia ada coding and non-coding regions. Dimana kalau coding regions itu dia membuat protein, yang non-coding itu dia nggak, it doesn't make protein, nggak membuat protein. Nah, dengan RNA atau dengan transcriptomics itu kita bisa lihat both yang coding dan non-coding. Karena awalnya dulu itu dikira kalau misalnya bagian yang non-coding itu nggak ada gunanya. Jadi yang non-coding tuh, toh dia nggak bikin uh, protein, jadi nggak penting gitu. Padahal sebenarnya itu juga penting. Walaupun dia non-coding, walaupun dia nggak membuat protein, tapi ternyata banyak banget informasi dari bagian yang non-coding juga. Nah, ini bisa dilihat, dianalisis dari data-data RNA dengan transcriptomic analysis. Nah, transcriptomic analysis contohnya apa? Misalnya di sini, ini ada, walaupun buram ya, ini ada heat map dari paper Zhang et al. 2022 yang membahas soal perbedaan transcriptomic profile antara healthy control and active SLE, itu lupus, dan juga active SLE. Dan kelihatan dari sini yang bagian merah itu yang dia over overexpression, jadi dia ekspresinya berlebih, dan yang biru itu under expression, jadi ekspresi gennya kurang. Lupa tadi transcriptomics itu juga ngelihat ekspresi gen. Nah, kelihatan dari sini antara healthy control dengan active SLE itu beda banget. Yang di
healthy control warnanya biru, tapi di active SLE warnanya merah, dan juga sebaliknya yang di healthy control warnanya merah, di active SLE juga warnanya biru. Nah, juga dibandingin dengan active SLE dan inactive SLE dan active SLE pun dia patternnya juga berbeda. Nah, ini juga dalam precision medicine ini maksudnya apa gitu. Terus kenapa kalau misalnya beda? Nah, eh, ini bisa mempengaruhi pengobatan yang dikasih atau treatment course of treatment yang nanti akan dikasih ke pasien. Jadi misalnya ada gen-gen tertentu yang dia overexpress di active SLE atau underexpressed in inactive SLE, dan pengobatannya bisa disesuaikan. Jadi kalau misalnya mungkin yang pengobatan yang dia efektif di active SLE nggak efektif di inactive SLE dan juga sebaliknya gitu. Jadi transcriptomic profile ini itu bisa mendukung untuk pemberian eh, pemberian pengobatan ke pasien lupus atau pasien apa aja gitu, dan juga bisa melihat perbedaan antara healthy control dan eh, yang memang terkena lupus gitu. Jadi bermanfaat banget buat penentuan treatment ke depannya, juga buat lebih ngerti sebenarnya lupus atau penyakit apapun itu mekanisme itu kayak gimana sih gitu. Itu mempengaruhi dari sampai mana aja gitu. Apa juga di transkriptomiknya itu dia berbeda, apakah di expressionnya berbeda, dan when we know more about a disease, then we can figure out more about how to treat it. And that is exactly what transcriptomic does. And other omics as well. Terus ada juga proteomics, itu untuk melihat protein, dan metabolomics untuk melihat metabolite. Nah, karena aku kurang paham dua itu, jadi aku nggak akan bahas lebih lanjut. Tapi proteomics dan metabolomics itu juga ada dalam multiomics. Nah, multiomics itu tuh nggak hanya ngelihat satu-satu aja. Tadi contohnya yang aku kasih itu benar-benar ngelihat DNA aja, epigenetik aja, atau transcriptomics aja. Nah, penelitian sekarang-sekarang ini itu bahkan menggabungkan itu biar lebih precise lagi gitu untuk ngelihat profil orang itu. Oh, dia kalau misalnya let's say karena aku dulu penelitiannya lupus, kalau misalnya pasien lupus dengan keadaan klinis yang seperti A B C D E, oh berarti genomic, epigenetic, dan transcriptomic profilesnya itu seperti A B C D E gitu. Jadi benar-benar yang semakin bisa precise dan semakin bisa menghasilkan targeted treatment, which will be absolutely advantages for patients. Jadi nggak usah coba-coba, nggak usah apa ya, butuh waktu yang lama sampai akhirnya nemu pengobatan yang cocok gitu. Jadi it's all to benefit the patient pada akhirnya. Next, moving on. Balik lagi ke definisi tadi. What is precision medicine? Itu semua data itu digunakan untuk apa? For a precise approach for the prevention, diagnosis, and treatment of disease. Jadi untuk prevensi, untuk diagnosis, dan juga untuk pengobatan dari suatu penyakit dengan approach atau dengan pendekatan yang lebih precise, lebih pribadi, lebih personal. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa contoh-contohnya. Maksudnya apa sih precise approach, precise prevention, precise diagnosis, precise treatment? Ini apa sih maksudnya? Let's see here. Prevention. Jadi teman-teman, adakah yang pernah dengar tentang gen BRCA1 dan BRCA2? Jadi gen BRCA1 dan BRCA2 itu eh, gen yang ditemukan ternyata kalau misalnya ada mutasi di gen itu, maka resiko orang yang punya mutasi itu, sorry, orang yang punya mutasi itu punya resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker payudara dan kanker ovarium, gitu. Nah, ini ditemukan tahun 1994. Jadi sebenarnya precision medicine itu nggak baru-baru banget gitu. Itu udah ada sejak tahun 1994. Bahkan mungkin lebih awal daripada itu. Ini bahkan cuma ngebahas soal BRCA1 dan BRCA2. Gitu, itu tahun 1994 tuh udah keluar papernya. Itu di mana eh, sesuai judulnya bahwa ketemu kalau BRCA1 itu dia gen yang kalau misalnya ada mutasi di gen itu meningkatkan resiko terkena kanker payudara dan kanker ovarium. Nah, kalau kita punya, ah, jangan deh, kalau misalnya seseorang punya mutasi ini, terus tahu, oh dia punya eh, resiko yang lebih tinggi terkena kanker payudara, maka what can we do with that information? Apa yang kita bisa lakukan dengan informasi itu? Ya jelas, for prevention. Kalau kita udah tahu, udah punya resiko yang lebih tinggi untuk mengidap suatu penyakit, kita bisa melakukan tindakan preventif, mengganti lifestyle. Misalnya olahraga lebih rajin, mengubah pola makan, dan menghindari hal-hal yang bisa uh, men-trigger atau menghasilkan gitu ya kanker payudara itu gitu atau kanker ovarium. Jadi dengan prevention itu
dengan precision medicine, dengan tindakan prevensi kita bisa, yaitu we can prevent from something bad happening to ourselves through knowing all of this. Dan semuanya dari precision medicine. Nah, salah satu artis yang terkenal itu pernah didiagnosa, I would say didiagnosa dengan mutasi di gen BRCA1. Mau teman-teman ada yang tahukah siapa? Tuh Angelina Jolie. So Angelina Jolie was actually she was diagnosed with the genetic mutation in BRCA1. Uh, dan dikasih tahu kalau misalnya resiko dia terkena kanker payudara itu tinggi, dan juga kalau nggak salah ibunya itu juga meninggal karena kanker payudara. Jadi uh, apa yang Angelina Jolie lakukan itu akhirnya dia memilih untuk operasi pengangkatan payudara untuk menurunkan resiko terkena kanker payudara, dan juga dia kalau nggak salah dia follow up dengan operasi angkat ovarium juga untuk menghindari terkena kanker ovarium. Dan itu I think it's amazing. Dengan tahu informasi itu kita bisa aktif melakukan sesuatu untuk menghindari terkena penyakit itu. Dibandingkan dengan kita kuratif, udah kena penyakit itu, it's way harder to cure something than to prevent something. And that is made possible with precision medicine. Mungkin let's say kalau misalnya uh, BRCA1 BRCA2 ini belum ditemuin, atau tes genetik BRCA1 BRCA2 belum ada. eh, Seseorang kalau misalnya mau tahu dia punya risiko yang lebih tinggi untuk kanker payudara itu nggak nggak akan tahu gitu loh. Apalagi kalau misalnya terkait dengan genetic mutation. That is only possible with genetic testing, and that is possible because of the development of precision medicine. And I think that's really cool. Selanjutnya juga prevention, itu ada yang namanya nutrigenetics and nutrigenomics. Jadi based on your genetic profile, based on your genome, you can get a personalized diet that is the best for you. Itu sesuai dengan misalnya food intolerance, food allergies, what is the best thing to eat, what is the best thing to not eat or not have. Contohnya kayak mungkin teman-teman pernah dengar diet golongan darah. Jadi diet golongan darah AB dan O itu sebenarnya juga termasuk precision medicine, karena kita uh, mencoba mencari apa ya, solusi yang lebih precise, lebih personalized untuk orang-orang yang punya golongan darah A misalnya kayak gitu. Nah, kalau ini itu versi yang lebih personalized lagi, kalau itu berdasarkan golongan darah, yang ini berdasarkan genom seseorang. Tuh. Itu untuk prevention. Ya, untuk just to make sure that you're living like a good lifestyle, having a good diet according to your personal genome. Yes. Moving along, diagnosis. Jadi waktu itu aku lagi bosen, terus aduh pengen nonton gitu. Akhirnya aku ke Netflix terus nemu series ini. Namanya seriesnya Diagnosis. Exactly what we're talking about right now. Jadi sedikit cerita tentang Mbak yang ada di sini. Dia itu uh, tiba-tiba ngalamin sakit yang luar biasa. Jadi badannya tuh sakit banget, terutama setelah olahraga. Dan sakitnya tuh bukan hanya kayak, aduh, pegal gitu, tapi sakitnya tuh sampai dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, yang benar-benar terkapar, and ya udah gitu, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, dan bahkan seringkali harus dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi ini, yang kesakitan luar biasa, dan dia juga nggak tahu ini apa, dokternya juga sampai bilang, we have no idea what's wrong with you. We don't know what's up. We don't know why this is happening. Jadi banyak tindakannya, ya udah tindakannya untuk pain management. Jadi ya dia kesakitan dikasih obat buat kesakitan. Dia ada misalnya di let's say blood levelsnya yang apanya tinggi atau rendah, ya dikasih obat untuk itu. Tapi mereka nggak bisa nemuin sebenarnya ini kenapa sih gitu. Dan dia itu sampai 9 tahun dia nggak ada diagnosis. Jadi dia udah bolak-balik ke rumah sakit terus-terusan, dokter juga nggak bisa nemu dia sebenarnya kenapa selama 9 tahun. Akhirnya dia nyoba nyari second opinion. Dia ngobrol sama dokter di Eropa. Aku lupa dari negara mana, tapi dia ngobrol sama dokter di Eropa. Nah, dan akhirnya sama dokter itu disarankan coba kamu ngelakuin whole genome sequencing. Jadi karena memang kasusnya udah sebegitu parahnya, 9 tahun nggak ada jawaban, akhirnya disarankan, let's just sequence your whole genome. Akhirnya dilakuin whole genome sequencing.
Dan dari situ ketahuan kalau misalnya dia punya mutasi di gen eh, CPT2, di mana CPT2 itu, mutasi di gen CPT2 itu menghasilkan uh, the body cannot convert long chain fatty acids into energy to fuel the body, yang menyebabkan semua dia kesakitan, bolak-balik ke rumah sakit, dan everything itu. Dan dokternya pun, penelitinya pun yang ngelakuin whole genome sequencing ini bilang ke dia, ah, this is an easy disease to manage. Ini penyakit yang gampang kok buat apa ya menanganinya gitu. Nggak bisa sembuh, cuman bisa ditangani gitu. Dan itu hanya dengan mengubah pola makan, hanya dengan mengubah uh, makanan makanan dia sehari-hari, yaitu untuk increase sugar dan decrease fatty acids. Dan setelah dia mengubah dietnya itu, dia bisa dibilang in remission. Dia nggak ngerasain sakit-sakit itu lagi dan ya hidupnya cukup normal gitu dibandingin sama 9 tahun sebelumnya. Dan itu semua itu karena again precision medicine, karena tes DNA, karena eh, peneliti dan dokter yang di Eropa itu ngeliat, oh, we need to find a new approach to this disease. Kita harus ngeliat ya lebih personal sebenarnya orang ini kenapa, dan the most personal thing that you have is your DNA, I personally think. And itu yang mereka lakuin dan ketemu dan ada solusinya gitu. Jadi I think that is just something that's really amazing. All of this through precision medicine, DNA testing, and stuff like that. So yeah, next is treatment. Um, jadi aku mau ngomongin sedikit tentang lupus. Ini loncat-loncat ya sebenarnya, nggak apa-apa. Sekarang tentang treatment mau ngomongin lebih ke penyakit lupus. Nah, uh, lupus itu penyakit autoimun, kalau teman-teman tahu ya. Itu penyakit autoimun di mana sel uh, sel-sel imun dia menyerang diri dia sendiri gitu. Nah, penyakit lupus ini juga sering disebut sebagai penyakit 1.000 wajah. Kenapa 1.000 wajah? Karena walaupun sama penyakitnya lupus, tapi di setiap orang itu kelihatannya berbeda. Di satu orang dengan orang yang lain itu manifestasinya beda. Sehingga ya namanya penyakit 1.000 wajah. Nah, standard treatment dari untuk lupus itu hydrochloroquine, prednisolone, dan juga belimumab. Di mana belimumab itu dia recently was recently approved by the FDA. Kalau nggak mistaken, ini guideline dari NHS. Dengan penyakit 1.000 wajah itu, guideline-nya adalah 3 obat ini, which kind of doesn't make sense. When when that disease is so personal to someone, it looks different in every person, but you're giving the same exact medication to them. Dan pada akhirnya coba-coba, oh ini nggak cocok, cobain yang ini, oh ini nggak cocok, cobain ini, gitu. Itu kasihan pasiennya, gitu. Nah, karena itu peneliti-peneliti di sini dan dengan paper di sini itu cobain sih, kita cobain CAR T-cell therapy untuk systemic lupus erythematosus, or for lupus. Nah, CAR T-cell therapy ini apa? Seperti ini. Jadi, CAR T-cell therapy itu dia terapi yang awalnya untuk eh, kanker, untuk kanker. Nah, tapi di paper ini, dari pengetahuan aku, ini paper pertama yang nyobain CAR T-cell therapy untuk penyakit lupus. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, jadi em, darah dari pasien itu diambil, terus habis itu sel T-nya, diambil sel T-nya, dan sel T-nya itu di-reprogram, jadi dimodifikasi. Dimodifikasi. Nah, dengan dimodifikasi biar di permukaannya itu uh, it will express CARs, which is chimeric antigen receptor. Nah, chimeric antigen receptor ini apa? It is to recognize and target a specific protein on the cancer cells. Jadi lagi-lagi karena ini pernahnya di penyakit kanker, jadi uh, uh, what do you call it? Referensinya juga banyak yang ngomonginnya soal kanker. Nah, anyways, jadi tujuannya ada si CAR ini itu untuk dia bisa targeting sel-sel yang udah spesifik ya, sel-sel yang itu, jangan sel yang lain, pokoknya sel itu. Nah, sel itu terus dimultiply, diperbanyak, terus habis itu dimasukkan lagi ke tubuh eh, pasiennya, dan dengan harapan si CAR T cell ini bisa attack atau bisa membunuh kalau di pasien lupus itu sel B. Karena dianggap sel B itu salah satu overreaction dari sel B itu salah satu alasan kenapa lupus itu bisa aktif. Dan dari hasilnya itu luar biasa ditemuin kalau misalnya ternyata si CAR T cell therapy itu dia sangat efektif di pasien lupus.
Cuman memang penelitian ini baru, it's the first one that I know. Juga dia cuma dilakukan di 5 pasien dan itu belum ada long term discussionnya. Jadi kalau misalnya setelah let's say setahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun itu gimana? Apakah setelah 1 tahun dia harus injeksi lagi? Apakah setelah 5 tahun harus injeksi lagi? Itu masih belum tahu. But I think it is an amazing breakthrough in precision medicine to finally be able to find a new type of medication, a new type of treatment for lupus patients in a very, again, personalized manner. Yang juga karena dia pakai sel orang itu sendiri juga ya, jadi resiko untuk dia ada penolakan atau misalnya nggak cocoknya itu juga lebih rendah. So I think it's amazing. I even used this as a presentation for one of my classes back for my master's because it was amazing. I just love this paper. Nah, tapi ada juga pertanyaannya. Harga. Okay, personalized medicine, precision medicine, targeted treatment. It's all these fancy stuff. It's amazing, but it needs amazing technology as well. It needs amazing time as well, and it needs amazing people to be able to do this. What about the price? With all of those amazing things, how about the price? The fact is that even for genetic testing, it is quite expensive in Indonesia. Jadi di sini aku nemu, kalau contohnya yang paling kaget, aku nemu prenatal package buat screening tes Down syndrome dan juga disorder kromosomal yang lainnya itu 32.800.000, which is um, which is quite expensive. It's actually very expensive. Tapi ya dengan apa yang didapatkannya juga, I think it's worth it. But at the same time, it's very expensive. Gimana gitu? I know um, it's something that you do once in a lifetime. Tapi lagi-lagi gimana gitu, mahal banget. Ini baru untuk ngetes. Belum lagi sama let's say pengobatan yang CAR T cell therapy. Kalau misalnya ternyata itu butuh setiap tahun dengan harganya puluhan, let's say maybe ratusan juta. We don't even know how much it costs. Is it feasible? Is it something realistic to do? And I think it's an important discussion to have in precision medicine. And there isn't really a right or wrong answer. Nggak ada jawaban yang benar dan nggak ada jawaban yang salah. Ini masih jadi open. It's a very open discussion about talking about the price in genetic testing in precision medicine and also tailored and targeted treatments for patients. And when we're talking about price, we're also talking about accessibility. If something is so expensive, if something is so high technology, then is it accessible? Tujuan kita sebagai peneliti itu menciptakan sesuatu, bukan menciptakan, menemukan sesuatu yang bisa digunakan oleh orang banyak untuk kepentingan orang banyak, biar bisa bermanfaat bagi orang lain. When it's so expensive, when it's so inaccessible, when it's so difficult to get, then how how do we move forward with that? It's also an open question. Ini masih pertanyaan mengenai accessibility-nya. Kalau misalnya di Indonesia, akses kesehatan dasar untuk orang-orang itu masih belum merata, belum terpenuhi, how are we going to bring precision medicine into our country and making sure that it is accessible? Making sure that it's not something that is privatized and it's only for people who can access it, which are lagi-lagi orang di Jawa, lagi-lagi orang yang di, let's say, Jabodetabek, gitu. Ini salah satu artikel yang aku baca, ada dokter yang dia di pedalaman dan dia ngeliat pasien yang harus digotong selama 6 jam hanya untuk ke puskesmas. Bahkan bukan buat ke rumah sakit, hanya untuk ke puskesmas itu butuh waktu 6 jam digotong. And at the same time, apa ya, di situ accessibility untuk kebutuhan medis dasar aja belum terpenuhi. And at the same time, we're also talking about precision medicine, which is something that is expensive, it's high technology and everything, which I personally think is a very important, and again, important topic to talk about tentang accessibility teknologi-teknologi yang ada gitu, atau yang sedang dikembangkan. Gitu. It's an open question, open for discussion. Aku pun nggak tahu jawabannya apa. Karena ini juga banyak dibahas di kelas aku dan menurut aku itu juga menarik gitu untuk diomongin dan didiskusiin. Selanjutnya adalah ethics. Ini
this is also something that was talked a lot in my class tentang ethics surrounding terutama genetic testing. Aku kurang tahu untuk omics yang lain, tapi di sini khusus aku mau ngomongin soal genetic testing. Um, ini salah satu kasus yang let's think about this together. So it says here, for disorders that are preventable or treatable, most people agree that genetic testing makes sense. However, for diseases with no preventive measures, would you want to know if you were affected? Contohnya kayak Angelina Jolie tadi. Dia dikasih tahu kalau, oh iya, ada mutasi di gen BRCA1. Sehingga you need to do something about it. Dan untungnya, there is something you can do about it. Akhirnya Angelina Jolie, dia memutuskan untuk operasi angkat payudara, sehingga ya risiko dia terkena kanker payudara juga menurun. Tapi, let's say, untuk Chris, Chris Hemsworth. Jadi Chris Hemsworth itu dia baru aja didiagnose kalau dia mengalami mutasi di salah satu gen yang meningkatkan resiko dia terkena Alzheimer. There's nothing you can do about it. You can't do anything about that. That's it. Tapi juga genetic testing nggak bisa ngasih tahu, oh you're gonna get Alzheimer's at 80 years old. Itu nggak ada. Oh you're gonna start getting Alzheimer's at 35. Nggak ada. No one knows. Tapi Chris Hemsworth udah punya informasi itu gitu. Then how should you feel about that when you know that you have something that you literally can't do anything about it? How are you going to feel about that? Sebagai ilmuwan, sebagai dokter, how should we also react about like how what should we do with that information gitu? It's bahkan kalau misalnya teman-teman sendiri kalau dalam kondisi itu apakah mau tahu dengan ya berarti hidup dalam apa ya? Kalau aku pribadi hidup dalam ketakutan gitu. Cuma mikir, aduh kapan bakal kena nih? Oh kapan bakal mulai yang kayak gitu. Terus ada simptom dikit, oh it's here, it's finally here, I'm getting Alzheimer's. That's such a sad way to like live life. It's such a not only sad but anxiety filled, depression filled, and just like really uneasy menurut aku. Jadi selalu dalam keadaan ketakutan, selalu dalam keadaan sedih yang kayak gitu. So I think it's also an important conversation for us to have um, in this case, gitu. As a scientist or as a doctor, how how should we move forward with this information? But at the same time, as a patient, what would we want in this situation? So again, it's an open question. Ini juga, ini mungkin ini nggak terjadi di Indonesia sih, tapi ini terjadi banyak di Amerika. Next case. Consumer DNA tests negate sperm bank donor anonymity. Companies such as 23andMe and Ancestry.com have made it impossible for sperm banks to keep donors' identities a secret. Jadi di Amerika itu banyak donor sperma untuk pasangan-pasangan yang nggak bisa punya anak. Nah, ketika donor sperma itu kita orang-orang itu they sign like a consent form. Apakah mereka mau tetap anonimus, jadi nggak bisa dihubungin oleh anaknya nanti, atau mau semacam kayak open open data gitu. Open data, that's not what you say, but nggak anonymous basically gitu. Nah, dalam kasus ini itu dia udah sign mau anonymous dan ya udah harusnya ya dia nggak bisa dihubungin oleh anaknya. End of conversation. Dan tapi muncullah company-company seperti 23andMe and Ancestry.com. Kalau teman-teman nggak tahu ini perusahaan apa, ini perusahaan tes genetik untuk tahu hubungan saudara, hubungan darah dengan orang-orang lain. Nah, ada salah satu orang dia tes genetik ini. Dan muncullah semua itu. Wah, ternyata ada nih bapakku gitu. Dihubungin lah gitu. Dihubungin dan ya orang itu kaget gitu. Dia ketika menjadi sperm donor itu dia nggak konsen untuk data orang itu tahu siapa, sorry, orang lain tahu dia sperm donornya, terutama anaknya. Dan lagi dan lagi, it's an important conversation to have. Like, how are we going to move forward with stuff related to genetic data, privacy, data sharing? Who owns the data? Oke, data itu let's say udah diambil sama sperm bank. Terus itu data milik siapa? Sperm banknya, milik orang itu. Terus sekarang 23andMe punya data anaknya, terus nyambung sama bapaknya. Terus sekarang itu datanya punya siapa? Itu there's a lot of considerations we have to have regarding this. Karena
kita juga harus menghormati orang yang donor sperma, di mana dia nggak mau tahu, dia nggak mau orang tahu identitasnya, itu juga kita harus menghormati. We have to respect the data, we have to respect the person. And I think it's again an important conversation to have in genetic testing and also in precision medicine. Nah, terakhir, aku punya kasus. Sebenarnya kasusnya nggak ada, tapi nggak apa. Untuk ini aja, uh, untuk um, diskusi aja. This is the last one, oke? Okay? Jadi kalau teman-teman yang ngantuk, ini yang terakhir kok. Jadi let's say ada uh, pasangan bersama anaknya. Pergilah ke rumah sakit atau ke klinik mau tes DNA anaknya untuk tahu sebenarnya anak ini dia punya mutasi di suatu gen yang bisa menyebabkan dia ada penyakit lain nggak di masa depan gitu, ada penyakit yang berhubungan dengan genetik. Tuh, let's say itu yang mereka lakukan ke klinik. Ternyata bapaknya bukanlah bapaknya. Dan itu ketahuan dari tes genetiknya. Nah, coba mari kita diskusi sedikit di sini. Coba dibuka lagi nantinya. Oke, okay. If you were the doctor scientist, what would you do? Kalau misalnya teman-teman bukan dokter atau saintisnya atau siapapun yang eh, tahu gitu akan hasil itu, what would you do? Tes DNA, of course, tes DNA udah selesai. Tes DNA udah selesai. Terus sekarang saintis atau dokternya tahu nih, ternyata bapaknya bukanlah bapaknya. Terus mau gimana? Tell the truth. Okay. Ini ada lagi yang mau jawab? Keep it a secret because it's personal data. Okay. Also, jadi udah ada dua jawaban yang dia contradicting each other, which is interesting. Search for the biological father. Okay. As a scientist, would you do that? As a doctor of the couple, would you do that? Prescribe medicine according to the best patient's benefit. Berarti tetap fokus ke penyakitnya ya. Okay. Interesting. Diam aja, siapa tahu bapak ibunya memang sudah saling tahu, walaupun dirahasiakan ke anaknya. Hey, interesting. Mungkin ada lagi yang mau jawab sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut aja. If you were the parents, would you want to know? Tadi kan ada yang bilang, mungkin orang tuanya udah tahu, tapi anaknya nggak tahu. Kalau misalnya posisinya ini, let's say bayi tabung. Gimana bayi tabung? Ya, harapannya ya itu eh, ya orang tuanya gitu ya. Tapi ternyata bukan. Kalian sebagai orang tua, apakah kalian ingin tahu informasi itu kalau misalnya ternyata bapaknya bukanlah bapaknya? Yes, you would want to know. Okay. Yes. Okay. Yes, again. Of course, I think so. Yes, I would want to know. Oke, mungkin ada lagi yang mau jawab? Oke, 6 respons. Yes. Oke, rata-rata jawabannya yes ya. Padahal tadi di yang sebelumnya itu ada juga yang jawab eh, jangan dikasih tahu karena itu personal data. Jangan dikasih tahu karena fokus aja sama penyakitnya. Atau pokoknya yang penting adalah memberikan eh, treatment yang terbaik untuk pasien itu. Jadi, it's interesting. When you put yourself in other people's shoes, your answer changes. Tadi di posisi dokter, di posisi saintis, ada yang jawab, oh harus keep personal. Ada yang jawab, oh harus dikasih tahu. Gitu ya. So, again, it's interesting to have this discussion. By all means. Okay, next question. If you were the child, would you want to know?
course. Ada lagi mungkin yang jawabannya? It depends. Okay. I don't think so. If except if I got any hereditary illness. Okay. No, not. Okay. Indeed, you'd like to know. Okay. Yes. Sekarang posisinya diubah, yang tadinya orang tua, sekarang anak. Jawabannya banyak yang juga berubah lagi. So again, when you're put in other people's shoes, your answer changes. So there is no definite answer. There's no correct, there's no wrong answer. It's again an open discussion. Like, how are we going to move forward as if we were a scientist, if we were a doctor in that situation? But at the same time, we also need to think that if we were in the patient's shoes, what would we want to know? Atau if we were in the child's shoes, what would we want to know? Jadi, I think it's also an important discussion to have related to genetic testing and everything. Iya, kalau misalnya tadi um, omongannya tadi kasusnya adalah oke itu bayi tabung. Kalau misalnya ternyata terjadi perselingkuhan, kan pasti jawabannya beda lagi. Apakah sebagai orang tua kalian mau tahu dalam let's say hubungannya harmonis, hubungannya baik-baik aja, terus ternyata anaknya bukan anak. Itu gimana? Would you want to know in that case? Atau sebagai anak, would you also want to know? Jadi um, ini cuman apa ya point of view, cuman dua point of view. And in cases like these, there are tons of cases with different situations. And again, menurut aku penting banget buat kita nggak cuman apa ya ada jawaban selalu oh yang ini benar yang ini salah oh kalau misalnya kondisinya harus kayak gini gini gini. Sebagai saintis memang uh, kita semua berdasarkan data semua berdasarkan fakta tapi at the same time we need to remember that humans are humans, we are dealing with people at the end of the day, and we have to have conversations related to ethical considerations like this. So yes, that will be the end of my presentation. Thank you very much. Dan karena ini juga topik yang baru untuk aku, jadi mungkin tadi ada masih banyak salah-salahnya. Tolong dikoreksi. Tolong let's make this an open discussion to both learn more about precision medicine. Thank you. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Putri Amarsia untuk materi yang keren sekali ya pada malam hari ini. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya ingin mengingatkan kembali untuk bahwa pada malam hari ini kita akan bagi-bagi door prize dengan cara follow dulu Instagram kami di jalantengah.site, lalu bikin Insta story yang semenarik mungkin tentang acara webinar malam hari ini ya. Dan jangan lupa tag kami di jalantengah.site. Untuk teman-teman yang memiliki Insta story paling menarik, akan kami berikan door prize berupa e-money. Baik, teman-teman sekalian, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya, yang akan saya buka 1 sampai 3 penanya dahulu. Untuk pertanyaan bisa langsung seperti tadi, drop di kolom chat, atau langsung bisa raise hand. Nah, kita sudah kedatangan satu topik kita ya, sudah raise hand. Ada Pak Dito Anurogo. Silakan untuk mengajukan pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Gimana Mbak Putri? Terdengar. Ya, 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 ya. Sangat menarik sekali tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Putri. Ada beberapa pertanyaan saya, yaitu yang pertama tentang CAR T-cell terapi itu kan setahu saya sudah sampai generasi kelima. Nah, bagaimana nanti kita dengan menggunakan bioinformatics atau mungkin ya metodologi yang KNN atau deep learning machine learning itu bisa eh, meng-create untuk generasi keenam gitu. Apakah kita bisa melakukan simulasi? Apakah kita mungkin melakukan molecular docking atau mungkin ada insight lainnya? Pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua mungkin bisa diceritakan yang eh, Mbak Putri lakukan pada saat tahun 2019 itu melakukan studi tentang segmentation of cervical cancer CT scan image using Kinnear-Snake-Bors method atau KNN itu secara garis besar saja apa sih novelty-nya, kemudian mungkin insight apa yang bisa sebagai latar belakang atau background-nya dan apa temuannya begitu. Dan nanti mungkin yang ketiga nanti minta saya
diperkenankan untuk meminta email untuk berkomunikasi lebih lanjut karena saya juga sedang menempuh S3 di Taipei Medical University Taiwan ya. Mungkin begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dito. Silakan untuk Kak Putri. Bisa dijawab. Oke, untuk yang pertama yang CAR T-cell therapy. Yang 5, aku pun karena aku lebih banyaknya di dry lab, sekarang lebih fokusnya ke bioinformatics, aku kurang paham untuk CAR T-cell therapy yang gimana. Tapi untuk contohnya yang kayak deep learning, untuk generasi 6 untuk simulation, itu menurutku untuk bioinformatics atau komputasi secara umum itu yang bisa kita lakukan itu ya simulation atau in silico analysis regarding that. Jadi sebelum dilakukan let's say CAR T-cell therapy atau yang harus dilakukan untuk yang generasi 5 tadi itu jelas perlu ada tadi simulation dulu. How do I do it? I have no idea karena memang itu bukan keahlian aku. Jadi mohon maaf sekali Pak, saya masih belum bisa jawab. Tapi kalau di pengalaman saya yang di kasus yang lain memang bioinformatics atau komputasi itu digunakan lebih banyak untuk simulasi untuk untuk mencapai suatu hipotesa. Jadi kayak saya waktu tesis itu mencoba membahas soal lupus dan pasien lupus dan juga healthy control. Apakah ada perbedaan di transcriptomic profiles di antara dua ini gitu. Dan ternyata banyak temuan, oh bedanya sekian 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 sekian. Oke, muncullah ya hipotesis itu, ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi memang setelah itu tetap harus ada uji eh, itu istilahnya uji aduh saya lupa namanya. Pokoknya uji untuk konfirmasi itu. Jadi misalnya dilakuin In kayak silico, in vivo, in vitro. kenapa? Ada ada uji in vivo, in silico, in vitro, atau uji apa? Atau Lupa. clinical trial yang mana nih? Pokoknya yang kayak harus ada contohnya knockdown atau misalnya eh, hal-hal yang Oh, wet lab gitu. Wet lab yang memang harus dilihat gitu apa apa benar gitu kesimpulan yang diambil. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil in silico analysis atau misalnya dari hasil computational analysis itu. Jadi memang tetap harus eh, Hmm, ada ya uji labnya gitu dan uji labnya pun masih panjang banget. Tapi ya memang untuk komputasi itu bisa mendukung itu. Sebelum itu dilakukan, coba sih kita lihat apakah itu memang benar, apakah itu memang benar adanya, apa itu mungkin kayak gitu. Jadi ketika kita ngelakuin uji labnya itu memang lebih yakin gitu karena udah didukung dengan computational analysis itu atau simulation. Jadi itu kalau di pengalaman pribadi saya itu kayak gitu. Jadi lebih banyak memang untuk komputasi bukan untuk mencapai titik akhirnya, oh ya ini udah definite nih dari hasil bioinformatic analysisnya kalau gini, tapi tetap harus ada uji labnya gitu untuk mengkonfirmasi penemuan-penemuan itu. Jadi memang itu ya saling mendukung lah gitu untuk ya mendukung wet labnya gitu biar mereka ada arahan gitu. Oh kita nguji apa nih gitu, eh, nggak bukan cuman juga ya tapi ya ada informasi lebih lebih banyak gitu tentang apa sih yang mau dilakuin apa sih yang sebaiknya diuji gitu kalau dari pengalaman saya tapi kalau misalnya dari untuk uh, CAR T-cell therapy sendiri saya masih sangat amat kurang ilmunya itu sesuatu yang saya sangat tertarik tapi juga masih sangat kurang ilmunya di situ. Yang kedua untuk skripsi ini nggak ada hubungannya sih tapi kalau saya harus membahas dikit ya nggak apa-apa sih. Novelty-nya apa? Novelty-nya itu mencoba metode keanehan itu untuk eh, eh, cervical cancer CT scan. Karena pada saat itu saya masih belum nemu, saya ada data dari kakak tingkat saya cervical cancer CT scan. Dan untuk segmentasinya itu menggunakan metode yang lain. Akhirnya saya mencoba dengan data yang sama menggunakan metode yang berbeda. Insight-nya apa? Insight-nya adalah jangan pakai metode itu karena ternyata hasilnya jelek banget. Tapi ya, yang saya belajar itu ketika S1 yang it really humbled me adalah yang penting itu bukan outputnya bagus, tapi yang penting dari output itu apa sih yang kita bisa pelajarin. Justru output yang jelek itu kita bisa tahu. Itu juga sebenarnya ilmu gitu. Oh, untuk data seperti itu jangan gunakan metode itu gitu. Jadi em, saya cukup terpuruk waktu itu. Aduh, akurasinya itu cuma 50%. Untuk suatu aplikasi medis itu cuma 50% itu rendah banget. Itu saya udah, aduh nggak akan lulus ini mah gitu. Akhirnya ya ngobrol sama eh, supervisor
dengan pembimbing saya, terus katanya, ya nggak apa-apa kamu eh, hasilnya jelek gitu. Yang penting kamu bisa jelasin kenapa hasilnya jelek. Itulah ilmu yang nanti akan kamu eh, kasih buat orang lain gitu. Itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk emailnya nanti bisa saya tulis di chat atau dikasih ke Mbak Ulfa dan nanti mungkin bisa di forward ke Pak Dito. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Pak Dito untuk jawabannya dari Kak Putri? Ya, terima kasih sekali atas pencerahannya ya. Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi yang raise hand ya dari Kak Putri. Silakan untuk open mic Kak dan sampaikan dari instansi mana ya. Oke, selamat malam Kak Putri. Saya Putri dari Cito Medical Laboratory. Ya, jadi sejauh ini untuk precision medicine sendiri kalau di laboratorium itu kita sejauh ini sudah kembangkan untuk pemeriksaan genomik di Indonesia ya. Nah, sejauh ini kita sudah melakukan misalnya tadi yang targeted untuk Brakawan Brakatu. Nah, kemudian selain itu juga kita sudah kembangkan farmakogenomik di Indonesia. Nah, jadi luaran dari para peneliti-peneliti ini nantinya kan akan kita implementasikan pada pasien-pasien kita begitu ya, Mbak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, jadi sejauh ini beberapa klinisi atau dokter-dokter di Indonesia itu sudah menanyakan untuk precision medicine terhadap antibiotik. Nah, sejauh ini kan antibiotik itu belum belum entah belum ada atau memang belum diteliti begitu ya Mbak ya. Nah, mohon pencerahannya untuk ini bagaimana begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Putri atas pertanyaannya. Silakan dijawab Kak Putri. Sama ya namanya. Kak Iya Putri sama Amartya. namanya makanya lucu. Halo Mbak Putri, saya Putri, lucu aja. Jadi untuk pharmacogenomics yang berhubungan dengan antibiotik gitu ya. Itu tadi pertanyaannya gimana? Coba. Iya, jadi sebenarnya memungkinkan nggak sih Kak itu untuk dikembangkan terkait dengan farmakogenomik untuk antibiotik masing-masing genetik personal gitu. Oke, untuk antibiotik. Nah, saya kurang tahu nih antibiotik itu kan ada kasus-kasus resistensi juga ya kalau antibiotik kalau misalnya kelamaan dipakai yang kayak gitu. Eh, Cuman juga yang saya tahu juga ada yang juga ada orang yang alergi terhadap suatu antibiotik tertentu. Itu juga ada kasusnya kayak gitu. Nah, menurut saya mungkin sih, mungkin karena saya juga sekarang geraknya di bidang pharmacogenomics walaupun memang masih baru dan juga kami lagi ya mengembangkan lebih lanjut gitu untuk pengobatan-pengobatan yang lain. Cuman ya memang tentu perlu penelitian lebih lanjut gitu untuk tahu apakah antibiotik itu bisa untuk pharmacogenomics apa dia sama atau berbeda gitu dengan obat-obatan yang lain. Dan juga kalau misalnya let's say sama dan bisa itu eh, gen-gen apa aja sih yang mempengaruhi itu. Jadi kalau misalnya ada let's say suatu obat, jadi kalau misalnya dalam pharmacogenomics itu eh, sederhananya itu ada orang yang cocok dan tidak cocok. Let's say dua itu aja. Cocok yang tidak cocok. Nah, cocok yang tidak cocoknya itu kan berdasarkan gennya. Nah, gennya itu apa sih maksudnya gitu? Gennya adalah di gen itu tuh ada varian apa aja gitu. Varian apa aja tuh ada mutasi apa aja di gen tersebut. Nah, kombinasi mutasi yang berbeda itu menghasilkan dia cocok atau enggak cocok yang beda-beda juga gitu. Dan itu kan cuma dua, cocok enggak cocok. Padahal sebenarnya itu kalau nggak salah ada empat gitu. Ada empat itu empat perbedaan gitu. Saya lupa tapi apa aja. Nah, itu dengan varian-varian yang berbeda, itu dia akan menghasilkan, sorry, kombinasi varian yang berbeda-beda itu akan menghasilkan juga dua atau empat kelompok yang berbeda. Dia cocok atau nggak cocok gitu. Nah, tentu ya harus, there needs to be a lot of research regarding to, ya contohnya misalnya kayak kombinasi varian itu, dan juga tadi itu, apakah antibiotik memang dia bisa eh, di-treat sama seperti obat-obatan yang lain atau enggak gitu. Itu dari sependek pengetahuan saya sih kayak gitu. Udah cukup Ya, Mbak Putri? jadi emang kalau di farmako kan kita pakainya SNP ya Kak ya, single nucleotide polymorphism kan ya. Jadi mungkin ke depan ini ya masih dalam tahap untuk risk gitu ya untuk yang antibiotik ini. Sejauh ini database-nya di Indonesia belum ada kan ya? Iya, yang saya tahu karena saya pun
banyak bacanya itu dari database-nya Farm GKB, dan itu saya kurang tahu ya antibiotik ada atau enggak. Saya enggak kerja, enggak ini di bagian antibiotik. Tapi mungkin udah ada penelitian-penelitian yang menuju ke sana gitu. Cuman lagi-lagi kalau misalnya di medis itu harus sesuatu yang udah pasti ya, dengan bukan pasti tapi lebih tepatnya dengan reliability yang sangat tinggi gitu, karena kita berhubungan sama pasien, kita berhubungan sama nyawa seseorang gitu. Jadi ya memang ya panjang lah perjalanannya. Cuman untuk antibiotik sendiri saya masih kurang tahu gitu, karena saya nggak ngerjain antibiotik sekarang gitu. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, Kasih. makasih Kak Putri untuk pertanyaannya ya. Eh, izinkan saya untuk mengingatkan kepada peserta bahwa jangan lupa untuk absen ya di webinar keempat ini. Ini Kak ada pertanyaan dari drop kolom chat ya. Dari Kak Azhar, izin bertanya, untuk terapi precision masih sangat mahal dan database sesuai populasi Indonesia juga jarang. Yang pernah saya tahu populasi Indonesia Timur terkait malaria. Selain itu, sepertinya belum ada yang khusus orang Indonesia. Apakah saat ini ada penelitian di Indonesia yang melakukan untuk penyakit selain itu? Terima kasih. Silakan Eh, dijawab. s- ya, setahu saya ada sih penelitian untuk ke orang Indonesia. Kayaknya berapa, berapa minggu yang lalu saya baca ada penelitiannya eh, untuk genetic research di Indonesia, tapi ya terkait ini terkait dengan farmakogenetik atau apa. Tapi ada penelitian di Indonesia di dan juga Southeast Asia juga ada, di Singapura ada. Bahkan di Singapura itu sekarang lagi, kalau nggak salah, ada 1000 Genome Project di Singapura khusus untuk orang Singapura, karena juga lagi-lagi kita ngomongin soal data genetik di mana genome data dari setiap orang itu pasti berbeda-beda, dan apalagi ya terkait dengan lokasi gitu. Jadi setahu saya sih di Singapura lagi ya mengembangkan yang 1000 Genome Project itu. Di Indonesia pun dengan berdirinya BGSI dan juga lagi digalakkan semua tentang apa precision medicine, juga saya yakin pasti juga ada penelitian-penelitian di Indonesia. Dan setahu saya pun saya kayaknya itu saya baca paper soal itu gitu. Tapi saya lupa papernya apa. Tapi ada pastinya gitu. Itu ya Eh, Kak jawabannya ya untuk Kak Azhar. Sudah ada tiga penanya ya tadi dari Pak Dito dan Mbak Putri dan Mas Azhar. Ini waktu masih ada Kak Putri. Gimana kalau kita bacain pertanyaan lagi boleh? dari teman-teman? Baik, ini ada dari Kak Nur Hasanah ya. Untuk topik yang sangat menarik, namun untuk di Indonesia apakah bisa diterapkan untuk antisipasi penyakit yang banyak diderita masyarakat Indonesia? Seperti itu Kak. Genom seorang, sorry, ngambil DNA seseorang terus habis itu kita cari mutasinya, kayak yang tadi yang gen HBB itu dengan nyari mutasi satu-satu gitu. Tapi juga ada yang namanya polygenic risk score. Jadi kita kasarnya itu kita mencari resiko penyakit seseorang berdasarkan orang di populasi tersebut. Dan itu pun sudah ada di Indonesia. Gitu. Mungkin harganya memang masih mahal untuk genetic testing seperti itu, tapi apakah sudah ada? Sudah ada. Gitu. Jadi em, apakah bisa diterapkan? Sudah diterapkan. Jadi menurut saya bisa. Cuman memang seperti yang tadi udah dibahas, ada eh, mungkin kesulitan terkait accessibility. Dan Tambah lagi nggak apa ya? nggak Ya, apa-apa. pertanyaannya. Ini dari saya izin bertanya terkait pendapat Kak Putri nih. Kira-kira bagaimana overview pengobatan CRISPR untuk Alzheimer ya Kak? Apakah cukup efektif? Serta untuk pro kontranya menurut Kakak bagaimana? Gitu. Silakan Oke, Kak. untuk CRISPR, untuk Alzheimer saya belum pernah baca secara langsung ya CRISPR untuk Alzheimer. Jadi saya nggak tahu gimana saya harus menjawab pertanyaan itu, karena saya pun belum pernah baca soal itu. Mungkin nanti saya bisa cari-cari paper soal itu. Apakah cukup efektif? Saya juga belum tahu karena saya belum pernah baca tentang itu. Tapi yang saya tahu CRISPR itu eh tadi apa? CAR T-cell therapy itu juga dia pakai CRISPR gitu. Jadi itu untuk kalau nggak salah dia pakai CRISPR. Bukan yakin tapi
saya kayaknya itu roti cell therapy juga untuk memodifikasi sel T dari pasien itu tuh pakai CRISPR. Dan apakah efektif? Ya itu efektif. Untuk Alzheimer saya masih belum tahu gitu. Karena kan Alzheimer itu dan juga tergantung mungkin Alzheimernya karena apa? Apakah Alzheimernya karena kelainan gen? Apa karena memang sudah usia atau gimana? Karena penyebab Alzheimer juga tahu saya nggak cuma satu gitu. Jadi maaf belum bisa jawab secara pasti itu, tapi itu apa ya pengetahuan yang saya punya. Terus pro dan kontranya menurut kakak bagaimana? Eh salah satu pro dan kontra di precision medicine atau genetic research adalah apakah itu etis? Apakah itu etis kalau misalnya kita udah bermain gen? Kenapa? Karena bermain gen adalah banyak yang bilang kalau bermain gen adalah kita bermain Tuhan. Kita ngubah sesuatu yang udah dikasih dan kita ngubah sesuatu yang seharusnya itu nggak bisa diubah. Kok kita bermain Tuhan? Nah itu eh, banyak pro dan kontra di situ. Contohnya ada eh, saintis dari Cina yang dia itu ngelakuin kayak genetic alteration, genetic modification, eh, dan papernya itu belum dia publish tapi ketahuan kalau dia ngelakuin itu dan itu it's a great breakthrough. Tapi pada akhirnya dia masuk penjara karena dia itu dianggap sama scientific community kalau itu sangat hal yang sangat tidak etis, tidak harus dilakukan, itu udah bermain Tuhan, itu udah harusnya dia nggak boleh kayak gitu, tapi masuk penjara. Dan sampai sekarang nggak tahu itu hasilnya di mana, siapa itu banyak nggak tahunya gitu. Tapi itu udah pernah dilakuin dan orang itu masuk penjara gitu. Jadi eh, banyak gitu. Jadi kita memang kita berdasarkan fakta sebagai saintis kita semua ngelakuin berdasarkan fakta. Tapi lagi-lagi kita berhubungan dengan manusia. Jangan lupa itu gitu. Oke, baik itu ya Kak jawabannya Kak Yunita. Saya tambah satu lagi ya Kak. Ini ada Kak Amelia Anggraini. Saya Amelia izin bertanya terkait precision medicine. Sebelumnya bagaimana Kakak mengenal tentang precision medicine? Karena untuk saya pribadi ini merupakan suatu hal yang Sejujurnya, jawaban yang jujur adalah iseng. Jadi, karena pengen lanjut S2, pokoknya saya tahu kalau saya suka komputasi, karena saya berangkatnya itu dari biomedical engineering, saya tahu saya suka coding, saya tahu saya suka biologi dan berhubungan dengan manusia, tapi nggak tahu sukanya apa. Karena dulu itu ngambilnya imaging, oh kirain suka di situ, tapi kok kayak nggak serk. Akhirnya saya cari-cari computational medicine, computational biology, dan wah pokoknya sebanyak keyword yang saya masukin gitu. Tentang pokoknya komputasi, manusia, medis, lupus karena salah satu interest saya lupus wah pokoknya banyak gitu. Akhirnya nemu precision medicine gitu nyari apa nih precision medicine nggak pernah dengar gitu terus ngeliat modul-modulnya gitu kayak kok kayaknya asik belajar tentang genetika juga ada bioinformatics terus habis itu tetap iya ada komputasinya gitu dari bioinformatics itu juga ada mata kuliah machine learning yang kayak gitu jadi wah ini menarik banget gitu dan ya itu tadi gitu dari nyari keywordnya apa, nemunya apa, terus akhirnya ya baca lagi terus oh ternyata setelah sekolah saya ngerasa oh, itu ternyata interest saya banget gitu ngomongin apa ya belajar tentang genetics, belajar tentang precision medicine, bioinformatics itu sesuatu yang menurut saya sangat menyenangkan gitu. Jadi itu sih caranya banyak baca aja gitu. Banyak searching walaupun nggak penting tuh search aja di Google gitu kayak kita ada di generasi di waktu yang menurut aku indahnya kita terbuka pada informasi segala macam. Kita bisa ikut kelas online dari let's say Harvard, MIT, and all these great Ivy League, all these great universities. Juga kita punya akses informasi database buat teman-teman yang tertarik bioinformatics, database bioinformatics itu luar biasa banyaknya, luar biasa em, adanya di internet gitu. Jadi yang penting mau nyari aja gitu. Yang penting mau aktif mencari dan membaca. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Itu Kak Amelia jawaban dari Kak Putri. Oke, baik teman-teman, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara ya, Kak Putri ya. Untuk teman-teman yang masih ingin berdiskusi dengan Kak Putri, bisa nanti kirim alamat emailnya ya, Kak Putri ya. Ini Bisa saya nanti kasih. dikirimkan ke saya atau langsung di drop di eh, chat room. Oke, itu sudah dikasih tahu ya sama Kak Putri ya.
Baik, nanti untuk yang masih ingin bertanya-tanya lagi, belum puas untuk tanya-tanya ke Kak Putri ya, bisa langsung hubungi Kak Putri di putri.e.purwono@gmail.com. Baik, Alhamdulillah rangkaian acara webinar pada malam hari ini sudah berjalan dengan lancar ya teman-teman. Terima kasih kepada pemateri keren kita, Kak Putri Amerisya Purwono, yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Kak Putri ya. Kemudian terima kasih juga kepada para audiens yang telah mengikuti webinar sampai akhir. Tak lupa kepada penyelenggara kita, CV Jalan Tengah. Saya Ulfa Zuryani selaku moderator webinar pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah kata. Dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.